Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini kembali bertemu Pak Yogi. Selamat datang di kelas Pak Yogi. Kita hari ini akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, PP6, dan juga matematika. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Oke, kita langsung saja mulai. Ya, selamat datang di kelas Pak Yogi, anak-anak hebat semuanya. Belajar dari rumah, tetap semangat. Kelas 4 hebat. Mari kita belajar bersama. Untuk tema 1 pembelajaran 6 dan matematika ini, tadi pembelajaran yang akan kita lalui adalah yang pertama IPS, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Lalu ada PPKN, mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa. Lalu ada matematika, menjelaskan berbagai bentuk pecahan. Dalam hal ini fokus poinnya yaitu pecahan desimal dan juga persen. Coba mari kita mengamati. Perhatikan gambar berikut ini ya. Coba dilihat. Di situ ada gambar berbagai macam tarian, berbagai macam pakaian adat, ada ras, suku, warna kulit, agama, semuanya beragam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri dari berbagai alat musik, maka dalam kehidupan yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai dan menghormati keberagaman tersebut. Nah, di sini ada peta Indonesia. Peta Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu memiliki banyak pulau. Pulau-pulau tersebut terdiri dari bermacam-macam kebudayaan yang terdapat. Di antaranya ada suku bangsa, ada tarian, ada rumah, ada agama, senjata tradisional, dan lain-lain. Keberagaman tersebut menjadi ciri khas suatu daerah di Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan, namun tetap satu dalam wadah NKRI. Jika dalam semboyan negara Indonesia ada kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya keberagaman yang bermacam-macam tapi tetap dibungkus dalam satu wadah, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, keragaman budaya itu harus kita lestarikan dan kita jaga. Jangan sampai diakui oleh bangsa lain. Kalian siap untuk menjaganya? Oke, siap. Anak hebat pasti siap. Oke, sekarang kita identifikasi keberagaman budaya itu ada apa aja. Seperti yang tadi, ada keragaman suku bangsa, ada keragaman bahasa, ada keragaman rumah adat, ada keragaman tarian, ada keragaman makanan, ada keragaman pakaian adat, ada keragaman senjata tradisional, ada keragaman alat musik daerah, ada keragaman lagu tradisional, dan lain sebagainya. Nah, di sini Pak Guru akan mencontohkan salah satu keragaman alat musik yang ada di Indonesia. Coba perhatikan ya. Nah, itu ada gambar alat musik seperti simbal drum. Namanya apa coba? Ditebak.
Iya, benar. Namanya cengceng. Asalnya dari Bali. Nah, lalu ini ada yang kalian yang ikut ekstra ini biasanya sudah tahu ini alat musik apa. Ya, benar. Itu namanya angklung. Asalnya dari Jawa Barat. Lalu ada lagi kecapi. Asalnya juga dari Jawa Barat. Kalau yang ini namanya saluang, seperti seruling, namun pipanya lubangnya hanya sedikit, asalnya dari Sumatera Barat. Lalu ada gendang, asalnya juga dari Jawa Barat. Ada tifa, asalnya dari Papua. Lalu ada juga sasandu, dari mana coba? NTT atau Nusa Tenggara Timur. Lanjut, kita amati lagi. Mari mengamati kembali. Sekarang keragaman makanan. Ada rendang. Dari mana? Sumatera Barat. Kalau yang ini? Iya, namanya empek-empek dari Sumatera Selatan. Lalu kalau yang ini namanya apa makanannya? Kalian pasti tahu. Iya, gudeg. Asalnya dari DIY. Lalu kalau yang ini namanya? Ya benar, kerak telur dari Jakarta. Lalu ada papeda, asalnya dari Papua. Lalu yang ini namanya ayam betutu, asalnya dari Bali. Lalu yang ini? Ya ini namanya coto Makassar, asalnya dari Sulawesi Selatan. Selain keragaman makanan, ada lagi keragaman-keragaman lain yang ada di Indonesia. Coba kita amati kembali. Nah, sekarang kita gabung, ada keragaman rumah, pakaian, senjata, dan juga tarian di wilayah-wilayah Indonesia. Tidak semua provinsi, namun Pak Guru carikan provinsi-provinsi yang biasanya dipelajari di kelas 4. Ada Provinsi Kalimantan Barat, nama pakaian adatnya pakaian adat perang. Tarinya yang terkenal tari monong. Rumah adatnya namanya Istana Kesultanan Pontianak. Senjata tradisionalnya namanya mandau. Jawa Tengah. Tarinya namanya tari Gadot Koco Gandrung atau tari Bambangan Cakil. Rumah adatnya namanya joglo atau padepokan Jawa Tengah. Lalu senjata tradisionalnya keris. Nama pakaian adatnya tadi apa? Ya, beskap. Untuk Papua, pakaian adatnya namanya koteka. Sedangkan untuk senjata tradisionalnya belati. Rumah adatnya namanya honai. Lalu tariannya yang khas adalah tari selamat datang. Lalu Sumatera Utara, pakaian adatnya seperti yang ada di gambar. Tarinya tari tortor. Rumah adatnya rumah bolon. Sedangkan senjata tradisionalnya namanya pisau surit. Sedangkan yang terakhir itu Nangro Aceh Darussalam atau disingkat NAD. Pakaian adatnya seperti yang ada di dalam gambar. Tarinya yang terkenal adalah tari Sudati. Rumahnya adat namanya rumah Krong Bade. Sedangkan senjata tradisionalnya rencong. Lanjut, masih keragaman rumah pakaian tradisional, senjata dan tarian. Ada lagi dari Sumatera Barat, pakaian adatnya seperti itu. Tarinya yang terkenal tari payung. Rumahnya namanya rumah gadang. Senjata tradisionalnya namanya kareh. Sedangkan kalau Sumatera Selatan, pakaian adatnya aisan gede. Tari yang terkenal tari putri bekusep. Rumah adatnya rumah limas. Sedangkan senjata tradisionalnya keris. DIY, tempat kita tinggal. Pakaian adatnya sama seperti Jawa Tengah, namanya beskap. Tari yang terkenal namanya tari serimpi. Rumah adatnya rumah joglo atau bangsal kencono. Senjata tradisionalnya juga keris. Untuk NTT, pakaian adatnya seperti itu. Tarinya yang terkenal tari garing lameng. Rumah adatnya rumah musalaki. Senjata tradisionalnya namanya Sunda.
Sedangkan untuk Kalimantan Tengah, rumah adatnya rumah bentang, pakaian adatnya terlihat seperti dalam gambar. Untuk senjata tradisionalnya mandau, tarinya tari tambun dan bungai. Nah, masih keragaman rumah dan pakaian, senjata, dan tarian. Untuk daerah selanjutnya yaitu Sulawesi Selatan, tarinya tari kipas, pakaian adatnya bisa dicermati. Untuk rumah adatnya tongkonan, senjata tradisionalnya badik. Untuk Maluku, pakaian adatnya seperti di dalam gambar, diingat-ingat, tarinya tari lenso, rumah adatnya rumah baileo, senjata tradisionalnya adalah parang salawaku. Untuk DKI Jakarta, pakaian adatnya bisa dilihat seperti itu, biasanya dalam acara Abang None. Tarinya yang terkenal tari yapong, rumah adatnya rumah kebaya, dan senjata tradisionalnya adalah golok. Untuk Jawa Timur, rumah adatnya namanya rumah joglo, senjata tradisionalnya celurit, tarinya tari remong, dan pakaian adatnya seperti itu. Untuk Jawa Barat, rumah adatnya namanya rumah adat Keraton Kesapuan Cirebon, senjata tradisionalnya kujang, tarinya yang terkenal tari merak, pakaian adatnya bisa dilihat seperti di dalam gambar. Sekarang perhatikan gambar berikut. Kalian tadi sudah belajar mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi di gambar tersebut dijelaskan Pak Sami asalnya dari Maluku, Pak Encek asalnya dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, sedangkan Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, untuk latihan, nanti kalian silahkan salin tabel. Setelah slide berikut ini ada tabel, silahkan disalin di buku tugas, lalu isilah tabel tersebut dengan tepat sesuai dengan keragaman budaya pada daerahnya masing-masing. Diingat-ingat ya, asalnya Pak Made dari mana, Pak Nur dari mana, Pak Semi dari mana, nanti tinggal dimasukkan ke dalam tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, silakan nanti ini disalin ke buku tugas, lalu dikerjakan sesuai dengan asal dari Pak Semi, Pak Encek, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Identifikasi keragaman budaya masing-masing daerah. Oke, sekarang kita saatnya membaca. Kalian pernah bermain tradisional gobak sodor? Kalau kalian belum tahu, silahkan lihat pada gambar berikut. Nah, gobak sodor wujudnya seperti itu. Bagaimana cara bermainnya? Cara bermainnya, yang pertama, carilah tanah lapang untuk membuat garis pembatas. Jadi dikasih garis seperti gambar kotak-kotak yang ada di dalam gambar. Lalu silahkan memilih teman untuk membuat 2 tim. Satu tim paling tidak berisi 3 orang. Tim yang pertama nanti akan menjadi penjaga. Anggotanya bertugas untuk menjaga wilayah masing-masing dengan berdiri di atas garis pembatas yang ada. Jadi tidak boleh keluar dari garis pembatas. Yang selanjutnya, tim yang menyerang tugasnya adalah melewati penjaga garis tersebut tanpa tersentuh oleh penjaga. Lalu peraturan permainannya, yang pertama, tiap-tiap pemain harus bergerak di sepanjang garis yang telah dibuat. Yang memulai hanyalah penjaga garis melintang yang ditugaskan di garis awal sebagai sodor. Setiap tim penyerang dari garis awal dan melewati semua garis melintang yang dijaga oleh lawan. Jika ada tim lawan yang menyentuh salah satu pemain penyerang, maka tim jagalah yang akan menang. Jika satu kotak terisi oleh 2 pemain atau lebih, maka tim penyerang juga kalah. Nah, tim penyerang bisa menang jika bisa kembali ke posisi yang awal. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita mengingat kembali kemarin sudah belajar mengenai berbagai bentuk pecahan, khususnya yang pecahan biasa dan pecahan campuran. Hari ini kita lanjutkan untuk materi pecahan desimal dan juga pecahan persen. Nah,
penggalian pecahan desimal. Nah, di sini ada contoh. Ibu menyuruh Meli membeli gula pasir setengah kilogram di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Nah, caranya bagaimana? Caranya, langkah pertama yaitu hitung jumlah angka di belakang koma. Jadi setelah tanda koma, dihitung jumlah bilangannya ada berapa. Jika hanya satu angka, itu jadi per 10. Kalau 2 angka, per 100. Jika 3 angka, per 1000. Jika 4 angka, per 10.000, dan seterusnya. Lalu langkah kedua, hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0, pada angka 0,5 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 5. Selanjutnya, tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah 2 sebagai pembilang. Jadi angka 5 tadi tetapkan sebagai pembilang. Dalam pecahan biasa, pembilang itu letaknya yang paling atas. Tentukan penyebut mengacu dari hasil atau jumlah bilangan di belakang koma. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Karena satu angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi per 10. Nah, 10 itu berarti jadi penyebut. Maka ditaruh di bawah. Lalu langkah kelima tinggal ditulis bilangannya. Sudah kita dapat 5 ditaruh sebagai pembilang, 10 ditaruh sebagai penyebut. Maka 0,5 jika diubah menjadi pecahan biasa, jawabannya adalah 5/10. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Nah, di sini ada contoh. Ubahlah pecahan 3/4 menjadi bilangan desimal. Langkah yang pertama, temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan untuk menghasilkan kelipatan 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Jadi penyebutnya dibuat menjadi 10, 100, 10.000, dan seterusnya. Misal penyebut pada soal tersebut adalah angka 4. 4 jika kita ubah menjadi per 10, itu tinggal dikali berapa? Oh, tidak bisa. Berarti kita naikkan menjadi 100. 4 kalau kita ubah menjadi 100, maka harus dikali dengan 25. Maka langkah kedua, setelah 4 tadi dikalikan dengan 25, maka angka pembilang yang angka 3 itu juga ikut dikalikan dengan 25. Nah, 4 kali 25 menjadi 100, 3 kali 25 menjadi 75. Maka didapat 3/4 itu sama dengan pecahan senilainya 75/100. Langkah ketiga, kita masukkan aturan desimal tadi. Jika per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Maka kita harus menulis 2 angka di belakang koma. Pembilang yang diberi tanda desimal sesuai dengan banyak angka 0 pada penyebut. Jika hanya ada satu angka, 0 di penyebut, geser tanda desimal ke kiri sejauh 1 angka. Karena di sini tadi terdapat 2 angka, maka tanda desimal digeser ke kiri sejauh 2 angka. Maka dari 5 digeser 2 angka, maka komanya ada di depan angka 7. Karena di depan koma tidak ada bilangan lagi, maka ditambahi dengan angka 0. Maka 3/4 jika diubah menjadi desimal, hasilnya adalah 0,75. Bisa juga dengan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan cara melakukan operasi pembagian. Pembilang dibagi penyebut, 3 dibagi 4. Karena tidak bisa, maka angka 3 itu kalian tambahi 0 menjadi 30. Otomatis di hasil yang akan kalian
ditulis nanti karena ditambahin 0, maka ubah menjadi 0, setelah itu kita bagi 30 bagi 4 yang mendekati adalah 7. Hasilnya 28, 7 kali 4 berarti sisa 2. Ubah sampai menjadi 0. Kalau sudah tidak bisa, belum sampai 0, tambahin 0 lagi. 2 tambahin 0 lagi menjadi 20. 20 bagi 4 hasilnya 5. 5 kali 4 hasilnya 20. 20 dikurangi 20 tidak ada sisa. Maka kalau sudah menjadi 0 tidak bersisa lagi, itu sudah didapatkan hasilnya. Maka 3/4 jika dijadikan pecahan desimal hasilnya adalah 0,75. Lanjutkan ke bilangan persen. Bilangan persen adalah bilangan dalam bentuk per 100. Jadi kalau ada persen itu berarti per 100. Tandanya ditulis dengan simbol seperti yang ada pada gambar tersebut. Nah, jika ada contoh 15% berarti itu dibaca 15 per 100. Jika ditulis 15 per 100. Lalu bagaimana cara mengubah bilangan pecahan biasa menjadi persen? Cara mengubahnya itu bisa dengan dikalikan 100%. Contoh di sini ada setengah 1/2. 1/2 jika kita jadikan persen adalah 1/2 kita kalikan 100. Artinya pembilang angka 1 dikali 100 lalu dibagi 2. Per itu sama dengan dibagi. Jadi 1/2 kali 100 itu artinya sama dengan 1 kali 100 dibagi 2. Hasilnya 50%. Contoh lagi 2/5. Berarti 2 dikali 100 dibagi 5. 2 kali 100 hasilnya 200 dibagi 5 hasilnya 40. Maka 2/5 jika diubah menjadi persen adalah 40%. Contoh yang terakhir 3/4. Jika diubah menjadi persen berarti 3 dikali 100 dibagi 4. 3 kali 100 hasilnya 300 dibagi 4 hasilnya 75. Maka 3/4 jika diubah menjadi persen adalah 75%. Nah, sekian tadi materi yang Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Dan juga jangan lupa jika masih kesulitan bisa menghubungi Pak Guru melalui WA pribadi. Oke, terima kasih telah belajar bersama Pak Yogi. Semoga ilmu yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar dari rumah, anak kelas 4 hebat!